Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh bersekutu kembali dalam ibadah keluarga. Dan kita puji Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang begitu menakutkan bagi kita. Tetapi kita boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun dalam bentuk online pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dan kita membuka ibadah kita dengan menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 206, Hormat Maha Besar. Terpuji nama Tuhanku, berbakti padanya, dan seterusnya. Terpuji nama Tuhanmu, berbakti padanya, berbakti padanya. Malang dan makhluk baik seru padanya, berbakti padanya. Yang hidup atas bumi negeri, hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Segala orang tertebus berbakti padanya, berbakti padanya. Kenangkan darah yang kudus di hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Betapa kelak menurut sedap di negeri yang bakar, di negeri yang bakar. Kecapi hidup segenap di hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Hanya Tuhan yang layak menerima hormat dari anak-anaknya, dari umat ketebusannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami pada malam hari ini, dan kiranya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami akan membuka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Baik, kita terus memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 165. Ada damai dalam jiwaku, ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang, dan seterusnya.
Ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar. Karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman. Buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Kornya ada damai. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 275. Aku dengar suara Al-Masih, dan kita menyanyi ayat 1, 2, dan 3. Dengar suara Al-Masih, Tuhan mengatakan, hai orang yang benar, mari ku beri perhentian. Meskipun susah hatiku ku lari padanya, lekas senanglah hatiku oleh sentosanya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar, tentu jiwamu kan rasa damai, senang, gemar. Ku dengar suara Al-Masih memanggil padaku, air berhayat aku beri, senangkan nyawamu. Datang padanya, cepat meminum airnya. Tiada lagi aku haus, ku hidup olehnya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar, tentu jiwamu kan rasa
damai senang gemar. Ku dengar suara Al-Masih, pandanglah padaku, dan tentu sukalah hati sepanjang umurmu. Sudah diterangkan hatiku oleh anugerahnya, kau turut perintahnya, baru dapat sentosanya. Baik dekat Yesus, baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa damai senang gemar. baik, mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mau dengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami, siapkan hati kami, sehingga firman yang kami dengar boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, dan kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius, pasal 6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, perikop yang baru saja kita baca merupakan kelanjutan khotbah Yesus di bukit dari pasal 5 dan pasal 6 dan pasal 7. Kalau kita bertanya mengapa Yesus menyampaikan ini, jawabannya karena Ia tahu bahwa manusia pasti mengalaminya dalam menjalani hari-hari hidupnya. Anda pernah khawatir? Tentu sebagai manusia kita mengalami namanya kekhawatiran, dan itu normal. Karena tidak ada manusia yang di dunia ini yang luput dari kekhawatiran. Apa itu khawatir? Khawatir adalah perasaan gelisah, cemas yang timbul di dalam diri seseorang terhadap sesuatu hal yang belum terjadi dan belum dia alami dan belum ia sampai pada hari itu. Selanjutnya, mari kita melihat kekhawatiran dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, orang yang khawatir termasuk kategori orang penyayang. Contohnya, suami khawatir kepada keadaan istrinya, atau istri khawatir kepada keadaan suaminya, atau orang tua khawatir terhadap anak-anaknya.
Nah, itu karena kita khawatir, karena kita sayang kepada mereka. Dan di sisi positif yang lain, orang yang khawatir juga merupakan salah satu ciri orang yang pintar. Kenapa pintar? Karena sebelum ia melakukan segala sesuatu, bertindak, maka terlebih dahulu ia akan menganalisis segala kemungkinan yang akan terjadi terhadap apa yang ia lakukan. Yang kedua, dari sisi negatifnya, orang yang khawatir dikategorikan orang yang pesimis, orang yang kurang percaya diri. Orang yang pesimis adalah orang yang melihat kesulitan di tengah kemungkinan. Contohnya 12 pengintai. Yang 10 orang berkata, tidak mungkin kita akan merebut tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, kita akan merebut tanah Kanaan, sebab Tuhan menyertai kita. Jadi Yosua dan Kaleb melihat kemungkinan di tengah kesulitan, sedangkan ke-10 orang melihat kesulitan di tengah kemungkinan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus khawatir? Perhatikan, perikop ini diawali dengan kalimat, karena itu aku, Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dan dilanjutkan lagi, akan apa yang kamu makan atau minum dan kamu pakai. Kalau kita bertanya, apa yang sering dikhawatirkan oleh manusia saat ini? Tidak lain adalah segala sesuatu hal yang belum kita alami dan belum terjadi dan belum kita sampai pada hari itu. Dan kebanyakan yang kita khawatirkan adalah hal-hal yang bersifat jasmani, kebutuhan hari-hari seperti makanan, minuman, dan pakaian. Dalam ayatnya yang ke-25b, Yesus berkata begini, bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian? Nah, ini adalah intinya. Mungkin kita bertanya, mengapa hidup lebih penting dari makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Alasannya, karena tanpa hidup bagaimana kita bisa makan? Dan tanpa tubuh bagaimana kita bisa berpakaian dengan bagus dan menggunakan segala aksesoris yang ada? Dalam ayat selanjutnya, Yesus membandingkan hidup kita dengan burung di udara dan bunga bakung di ladang yang tidak menanam dan tidak menuai, tetapi Tuhan pelihara sedemikian indah. Bahkan Yesus berkata, Salomo dalam kemegahannya tidak pernah berpakaian seindah salah satu bunga itu. Kita kenal siapa itu Salomo. Dia adalah seorang raja yang kaya dan luar biasa terkenal. Segala perhiasannya, bajunya, pakaiannya, dan semua aksesoris yang dia gunakan indah-indah dan mahal-mahal semua. Tetapi Yesus berkata, tidak pernah ia berpakaian seindah salah satu bunga bakung itu. Artinya bahwa Tuhan memberikan jaminan pasti bahwa ia memelihara hidup kita. Lebih daripada burung di udara, bunga bakung di ladang. Bahkan keselamatan kita pun yang kita tidak pernah pikirkan, ia sediakan bagi kita semua. Nah, bukan berarti karena Tuhan sudah pelihara kita, sudah pasti akan menjamin hidup kita, bukan berarti kita tidak usah bekerja, kita malas-malasan, atau kita tidak usah memikirkan kebutuhan hari-hari kita. Itu juga konsep yang salah. Perhatikan bahwa dalam ayat ini Yesus bukan mengajak kita untuk tidak perlu memikirkan kebutuhan, tidak perlu untuk bekerja lagi, tidak perlu untuk melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan begitu. Tetapi yang Yesus maksud di sini adalah kadang-kadang ketika kita khawatir, seringkali membawa kita menaruh perhatian yang berlebihan kepada hal yang kita khawatirkan itu. Sehingga kita melupakan Tuhan dan kita tidak lagi bersandar kepada Dia, bahkan tidak lagi kita percaya kepada Dia yang menjamin hidup kita. Ini inti persoalannya. Dan Yesus menyebut orang semacam itu adalah orang yang kurang percaya dan sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Tentu saya dan Bapak Ibu semua yang ada dan mendengarkan siaran ini adalah orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengenal Allah. Bukan seperti bangsa yang tidak mengenal Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita khawatir akan apa yang kita makan dan kita minum hari esok. Padahal kita masih ada hari ini. Kita khawatir akan apa yang kita pakai 1 tahun ke depan. Padahal kita masih ada di tahun ini. Dan kita belum sampai pada hari itu. Kita khawatir akan nasib anak-anak kita. Dia kuliah nanti di mana, dia menikah sama siapa, baik ke orangnya, jelek ke orangnya, ganteng ke orangnya, cantik ke orangnya. Padahal kita belum sampai di saat itu, di hari itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita terus khawatirkan itu, dan pada akhirnya menjadi beban yang berat di dalam diri kita dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa 90% apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Wah, ini berita yang sangat menggembirakan bagi kita. Dan yang 10%-nya berkata bahwa kemungkinan terjadi. Artinya bahwa kemungkinan besar apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, Bapak Ibu Saudara, tidak terjadi. Lalu mengapa kita khawatir terus-menerus? Dalam ayat 27, Yesus berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau Yesus berkata kepada kita pada malam hari ini, apa jawaban kita? Pasti jawaban kita adalah tidak ada yang bisa menambah karena ia khawatir, tidak ada. Lalu mengapa kita terus khawatir terhadap sesuatu hal yang belum terjadi dalam diri kita? Hal ini disebabkan karena pikiran dan hati kita sudah dicemari oleh dosa dan oleh pikiran konsep-konsep yang dibangun oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan di ayat 25b. Yesus berkata, hidup lebih penting dari makanan. Tetapi bagi kita, makanan lebih penting dari hidup. Yesus berkata, tubuh lebih penting daripada pakaian. Tetapi bagi kita, pakaian lebih penting dari hidup. Lebih penting daripada tubuh. Jadi kita sudah bolak-balik prinsip kebenaran yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Dan di ayat 33, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi bagi kita, yang duluan kita cari adalah segala hal yang kita khawatirkan, bukan kerajaan Allah. Padahal segala sumber, segala sesuatu yang kita perlukan itu bersumber dari Tuhan. Mau kita bekerja 7 hari dalam 1 minggu kah, 24 jam dalam sehari kah, kalau Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita, sia-sia segala sesuatu yang kita buat. Dan ini yang membuat kita mengapa terus khawatir dan khawatir terus-menerus. Karena kita sudah membolak-balik prinsip kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi. Ini adalah konsep-konsep dunia yang sudah bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan, berminggu-minggu, ada di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga dalam menjalani hari-hari hidup pun, kita begitu berat dan begitu susah menjalaninya. Kenapa? Sekali lagi, karena kita sudah membolak-balik prinsip kebenaran firman Tuhan yang sejati, yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memakai konsepnya Tuhan. Dan kita harus tinggalkan konsep dunia. Ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat ya, ditambahkan, bukan dikurangi. Jadi apa yang sudah ada, Tuhan akan tambahkan. Jadi kurang baik apakah Tuhan kepada kita? Itu sebabnya Yesus berkata, jangan khawatir, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita menyanyi dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,
berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terkering. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kita berdoa, sekaligus kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur, terima kasih persekutuan keluarga yang boleh berjalan pada malam hari ini. Segala firman yang telah kami dengar pada malam hari ini, biarlah melekat dan bertumbuh di dalam hati kami, dan biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan kondisi yang sedang menakutkan bagi kami. Kami boleh ada bersama-sama beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat bagi nama Tuhan. Kami doakan keadaan bangsa kami, situasi politik, ekonomi, sosial, dan situasi agama, situasi kesehatan yang saat ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan memelihara orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kami doakan pimpinan bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hati yang bijaksana kepada pejabat-pejabat yang ada. Kiranya Tuhan memberkati, memberi rasa takut kepada Tuhan di dalam hati mereka semua. Terima kasih secara khusus di Provinsi Papua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, gubernur, wakil gubernur, dan semua sampai kepada keluarga-keluarga. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari ini, kami semakin berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami doakan setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang sedang mengikuti ibadah siaran ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami doakan dari tempat ini ya Tuhan,
Kiranya Tuhan memberkati setiap kepala keluarga, setiap ibu rumah tangga, setiap anak-anak yang ada di dalam keluarga masing-masing. Semua pekerjaan mereka, masa depan mereka, pendidikan mereka, harapan-harapan mereka di dalam Engkau. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doakan mereka yang sakit, yang sedang Tuhan berbeban berat, yang sedang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Kami doakan mereka, orang-orang tua yang ada di dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka di masa tua mereka, sehingga di masa tua mereka pun mereka tetap bersandar berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan sekali lagi kami bersyukur persekutuan keluarga yang boleh terjadi dan boleh dilaksanakan malam hari ini. Kiranya segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan. Persembahan yang telah diberikan oleh masing-masing anak-anak-Mu pada malam hari ini, Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan setiap tangan-tangan yang terulur akan diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan akhir kata dari studio gereja kami menyampaikan Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.